Tiga fase dari kitab Yesaya. Mungkin waktunya terbatas, jadi mungkin kita akan belajar dua hal saja. Baik, yang pertama kita lihat ya, bahwa kerajaan Israel itu pada awalnya itu disebut kerajaan Israel Serikat. Kenapa disebut kerajaan Israel Serikat? Karena belum terpecah, masih 12 suku. Jadi Saul ketika memerintah kerajaan, Raja Israel pertama itu Saul tahun 1050 sebelum Masehi. Dia memerintah selama 40 tahun, lalu dia mati, lalu dia digantikan oleh Daud tahun 1010 sebelum Masehi. Selama 40 tahun masih sebagai Israel Serikat, 12 suku. Daud memimpin menjadi raja dari tahun 1010 sampai 1070, 40 tahun juga. Lalu Daud digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo juga memimpin atau menjadi raja 40 tahun dari tahun 1010 sampai tahun 9. Kami mau beribadah Tuhan. Ya saya bilang, tolonglah Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan. Kami mau tahu apa rencana Tuhan. Kami mau tahu jalan-jalan Tuhan. Kami mau bertobat. Yeremia bilang, tidak ada lagi. Omong kosong semua kau. Sesudah dibuang, baru mereka meratap. Tapi kalau saya Tuhannya, baru yang seperti tadi. Nggak. Tapi Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan itu panjang sabar dan Dia maha pengampun. Jadi ketika saya baca ini Tuhan, saudara-saudara, saya terharu sekali bagaimana Tuhan bisa mengampuni mereka, menghibur mereka, dan menguatkan mereka dengan janji bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias, yaitu Kores. Luar biasa. Saya punya pengalaman. Kalau istri saya sudah saya ingatkan beberapa kali, dan dia tetap melakukan itu dan ternyata salah. Nah ini dia. Udah berapa kali dia dibilang, makanya kamu mau didengar, makanya kamu yang taat. Halo? Halo? Itu manusiawi toh? Kalau adik saya bilang, kamu jangan begitu ya. Lalu dia melanggar 1 kali. Kamu jangan begitu ya, 2 kali. Yang itu ya, 3 kali. Ke-4 kali. Sini. Makanya tuh. Lihat saya bro. Tuhan tidak mengingatkan Yehuda 4 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali, bukan 100 kali, bukan 1000 kali, bukan 1 bulan, bukan 10 bulan, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun. Hampir 400 tahun nabi-nabi silih berganti mengingatkan mereka, tidak dengar. Dan waktu mereka sudah dibuang dan meratap, Tuhan mendengar ratapan mereka. Ini Tuhan ini keren banget. Tuhan ini keren banget. Kalau saya Tuhannya, bila perlu, kalau dalam bahasa Medan, kutunjang kau. Bila perlu, udah mereka meratap begitu, mati kau ya, mati kau. Tuhan menghibur mereka dengan luar biasa. Ini Tuhan kita bro. Coba lihat saya. Banyak hal yang kita alami dan kadang-kadang kita jatuh. Kalau kita membuat daftar dosa kita, kalau kita hitung, berapa banyak? 100? 200? 300? Lebih. Kalau kita misalnya buat ini berjejer, berapa panjang? 1 kilometer daftar dosa kita? 2 kilometer? 3 kilometer? Bisa 10 kilometer. Obat itu bisa 200 kilometer. Contoh aja. Yohan itu nggak terhitung. Nggak terhitung itu daftarnya. Kalau dosa kita, salah kita ditimbang berapa kilo? 5 kilo, 10 kilo, bisa lebih. Bisa lebih, bisa banyak. Tapi ingat ya, Tuhan itu maha pengampun. Masalahnya gini, kadang-kadang kita menimbun dosa kita, mengangkat beban kita
sampai akhirnya kita terpuruk. Kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita kalau kita bertobat, dan Tuhan akan melepaskan kita. Benar tak? Tapi karena kita lihat, daftar dosaku banyak kali, pelanggaranku panjang kali, kalau kuhitung salahku ini sudah ada 500 kilo, matilah aku, udahlah matilah aku, matilah. Kita menjadi lupa, fokus kita ada pada kekurangan kita, benar tak? Kita lupa bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu mengampuni, Tuhan kita itu pasti membebaskan kita kalau kita bertobat. Kita lupa aspek itu. Maka kadang-kadang kita lihat diri kita sedih, lihat teman kita di asrama makin sedih, lihat keluarga papa mama, aduh semuanya kekurangan, kelemahan yang kita lihat. Lihat gembala kita, aduh banyak kekurangan. Lihat dosen, aduh saya nggak menemukan harapan. Maka itu bertumpuk-tumpuk, hal-hal yang negatif itu bertumpuk-tumpuk. Udahlah, akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan menjanjikan pembebasan kepada orang Yehuda yang sedang tertawan, tertindas dan diperbudak. Coba Lukas ke sini. Ini mengenai betapa Tuhan itu sangat ingin menolong kita, dan kadang-kadang masalahnya terletak bukan di Tuhan. Saudara pernah dengar toh, Tuhan bilang kepada orang Israel lewat Musa, Musa bilang kepada mereka, bukan tanganku yang kurang panjang menolong mereka, bukan kuasaku yang kurang hebat untuk membebaskan mereka, bukan telingaku yang kurang mendengar jeritan hati mereka, bukan hatiku yang kurang berbelas kasihan atas mereka, tapi karena mereka fokus atas dosa-dosanya dan kedegilan hatinya. Jadi kalau kita jatuh terus, merasa tertawan terus, itu salah Tuhan atau salah kita? Karena kita lebih fokus dengan kelemahan kita, dengan sekeliling kita. Kita lupa Tuhan itu ingin menolong kita. Kamu kuikat dulu. Ini misalnya Yehuda yang terikat ya. Mereka tertawan. Sekarang kamu terkapar di situ. Coba. Beginilah udah, duduk aja lah. Mereka tidak bisa buat apa-apa toh? Benar tak? Halo? Lalu mereka ingin berusaha membebaskan dengan cara diri mereka sendiri. Coba buat-buat begini. Bisa. Oh, namanya sedang tertawan, terbelenggu, diperbudak oleh dosa, hanya melihat yang jelek, mana bisa melihat Tuhan yang baik? Mana bisa? Jadi mereka fokus ke situ. Gitu-gitulah mereka 70 tahun. Bro, sudah berapa lama dirimu begini terus di asrama? Di pelayanan merasa, aduh, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah. Selalu begini. Lihat, itu sebabnya kamu perlu Tuhan. Coba berdiri. Itu sebabnya tadi saya katakan, Anda dan saya perlu keluarga, perlu teman. Misalnya, coba sini, Julius. Tuhan bisa pakai dan utus Julius untuk membebaskan ini. Dan faktanya, apakah Yehuda melepaskan diri sendiri? Tidak. Tuhan membebaskan pihak asing dari media Persia. Namanya Kores. Bayangkan ya, saya mikir, aduh Tuhan ini bingung saya. Dia bisa membangkitkan orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong umatnya. Benar tak? Kores itu tidak kenal Tuhan, bro. Dia bangsa asing, dia tak bersunat, bangsa kafir namanya itu. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa bangkitkan. Maka, begini teman-teman, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita. Percaya saya. Saya ingin ulang, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya jangan andalkan dirimu. Karena kau andalkan dirimu, kamu terus terjerat. Coba buka. Izinkan dirimu ditolong oleh temanmu, ditolong oleh keluargamu, ditolong oleh dosenmu, ditolong oleh kakak rohanimu, ditolong oleh gembalamu, ditolong oleh orang tuamu, bahkan ditolong oleh orang yang tidak mengenal engkau, ditolong oleh orang yang tidak kau kenal.
Ini Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Kamu sudah bebas. Dibebaskan oleh Kores. Kalau you merasa saat-saat ini sepertinya nothing, tidak ada harapan di sini. Saya mau katakan, kalau keadaan kita sepertinya no, bukan berarti rencana Tuhan tidak yes. Bisa saja mereka 70 tahun diperbudak, tapi apa rencana Tuhan pasti tergenapi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman, saudara-saudara, kita ambil renungan 1-2 menit, ya. Saya mau setiap firman Tuhan yang disampaikan di kapel ini bukan firman Tuhan yang hanya memenuhi jadwal kapel, karena nanti kita akan menjadi ahli Taurat. Saya mau firman Tuhan yang dikhotbahkan di kapel ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyentuh kita dan membuat kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkarakter. Bro, Tuhan ingatkan dirimu dan pekalah atas suara Tuhan. Dan Tuhan bisa mengingatkan engkau dengan berbagai cara, melalui siapa saja. Dan saya percaya setiap kita saat ini sedang diperingatkan oleh Tuhan, termasuk saya. Sedang ditegur Tuhan, dinasehati Tuhan, diberi masukan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Buka hatimu dan ambil kesimpulan dan keputusan komitmen yang baru Tuhan. Setelah firman Tuhan ini, siapa saja yang Tuhan pakai untuk menegur saya, memperingatkan saya mau taat. Karena saya tidak mau berakhir hidup saya di pembuangan dan sia-sia. Tapi yang kedua, kalau Anda sudah dalam posisi tertawan, terbelenggu, tertindas, diperbudak oleh apa saja, mungkin keras kepala, bebal, apa saja, dosa itu sudah betul-betul menguasai dirimu. Ingat yang kedua, engkau sekarang sedang dihibur oleh Tuhan. Engkau dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari lembah yang kelam itu, karena Tuhan sedang menyediakan masa depan yang penuh harapan untuk hidupmu. Mari kita pandang Tuhan, bahwa kita percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa Dia menjanjikan pembebasan, penyelamatan, kelepasan, penghiburan, kekuatan, jalan keluar, jawaban atas pergumulan kita. Dan Dia pasti genapi karena Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan one more time. Yesus kami percaya, oh Tuhan, haleluya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya Yesus aku percaya, oh Tuhan. Amin Tuhan. Milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya.
selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau sebelum kami jatuh dalam kegelapan yang lebih gelap, sebelum kami jatuh dalam kenajisan yang lebih najis, sebelum kami diperbudak oleh dosa lebih kelam lagi, kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau buka hati kami dan kami mau izinkan kami menjadi pribadi-pribadi yang lembut, yang suka nurut dan taat kepada Tuhan. Kami mau tidak mengeraskan hati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh siap dibentuk, dimuridkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan. Karat-karat yang ada dalam hati kami, kami siap untuk dipisahkan dari hidup kami. Sampah-sampah, kami siap lepaskan itu dia Tuhan. Karena kami percaya tidak ada jalan lain menjadikan kami sebagai hamba Tuhan yang berkarakter indah di hadapan-Mu. Selain mau diingatkan, selain mau bertobat ya Tuhan. Tapi yang kedua, jika kami saat ini terkungkung oleh banyak hal yang negatif ya Tuhan, hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, sehingga kami tidak mampu lagi melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih. Kami belajar dari Yesaya bahwa bahkan Yehuda yang begitu jahat dan memberontak luar biasa kepada Tuhan, Engkau ampuni, Engkau kasihi, Engkau tolong, Engkau selamatkan mereka. Kami juga yakin ya Tuhan bahwa kami pasti ditolong oleh Tuhan. Kalau selama ini kami mengandalkan diri kami, kekuatan kami, pengalaman kami, ego kami, kesombongan kami, dalam nama Yesus siang hari ini kami pandang Tuhan dan kami izinkan Tuhan menolong kami. Pegang tangan kami ya Tuhan, bawa kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu, supaya kami bisa melihat rencana-rencana Tuhan yang indah atas hidup kami. Terpuji nama-Mu untuk berkat Tuhan. Kami percaya melalui kekuatan daripada Roh Kudus kami akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tidak ada itunya, tisu. Tidak apa-apa. Wow, luar biasa. Siapa di sini yang diberkati oleh firman Tuhan? Dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Itu makanya umatku ini ingin diberkati, tetapi tidak dengan caraku, kata Tuhan melalui saya, melalui kehendaknya. Ini luar biasa ini. Dan lihat ya, cara Tuhan memperingatkan umatnya itu dengan cara yang sederhana. Yehuda itu mereka kaya, karena you bayangkan ya, waktu kerajaan itu dibangun oleh Saul, lalu dibangun lagi oleh Daud, dibangun lagi oleh Salomo. Israel itu adalah salah satu kerajaan yang dihormati pada saat itu. Bahkan Ratu Sheba datang dari daratan Arab untuk menghormati Salomo. Maka waktu Yesaya datang, waktu Yesaya bernubuat itu usianya 36. Waktu Yeremia datang bernubuat, usianya sekitar 20 sekian. Yang paling muda itu adalah Yehezkiel dan Daniel. Yehezkiel itu mungkin sekitar 21 tahun, Daniel itu mungkin sekitar 22 tahun. Jadi ini satu angkatan ini, Yehezkiel dan Daniel. Coba bayangkan ya, kerajaan gede, lalu didatangi oleh Yehezkiel yang masih berumur 21 tahun. Bertobat ya, bertobat ya. Yesaya itu umurnya seperti saya lah, 36 tahun. Didengar enggak? Maka para pakar perjanjian lama mengatakan, memang kita tidak tahu mengapa Tuhan menggunakan orang-orang sederhana, anak-anak muda, belum berpengalaman, belum berkarisma, untuk menegur sebuah bangsa yang besar. Kita tidak tahu mengapa Tuhan menggunakan orang-orang sederhana ini. Bro, jangan tunggu profesor menegur engkau. Karena Tuhan sepanjang Kejadian sampai Wahyu selalu menggunakan orang-orang sederhana untuk menyalurkan berkatnya. Amin. Jangan tunggu seorang bos yang besar untuk menasihati kamu. Karena Tuhan sedang pakai teman kamarmu yang kamu lihat aja ingusnya belum bersih. Makanya memang kadang-kadang kita sulit ya. Kita misalnya berbuat salah di kamar asrama.
ditegur oleh teman kita yang selevel dengan kita. Apa jawabanmu? Kau aja tidak beres. Iya toh? Apa-apaan lu? You ndak tahu Tuhan sedang menggunakan dia untuk memperingatkan you. Saya bukan orang besar. Yeremia belum pernah punya pengalaman diutus oleh Tuhan. Daniel apalagi, Yehezkiel apalagi. Mereka adalah orang yang sederhana, belum ada pengalaman. Tapi Tuhan pakai mereka memperingatkan sebuah bangsa yang besar. Itu Tuhan kita, bro. Dan saya yakin semua orang Tuhan bisa pakai untuk memperingatkan kita. Mungkin orang tuamu tidak lulus SMP. Telepon, nak, yang pintar ya belajar ya nak. Jawabanmu apa? Bapak aja ndak lulus SMP. Iya toh? Kau ajari mama bertiktok. Gini loh mak. Mama kok gak tahu-tahu sih. Bro, coba yakini siang hari ini, apapun yang terjadi atas hidupmu, semua elemen-elemen itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat engkau lebih baik. Jadi kalau ada teman menasihati, this is from God. Ini dari Tuhan. Adik tingkatmu yang pengalamannya lebih kurang atau lebih sedikit dari kamu, kalau nasihati kakak tingkat terima. Kalau enggak, kamu akan berakhir seperti Yehuda, dibuang. Iya toh? Nanti kalau kita sudah terkapar, kita udah jatuh, tidak bisa buat apa-apa lagi, lalu kita protes pada Tuhan, Tuhan, kenapa saya tidak diperingatkan kalau selama ini saya berdosa? Tuhan bilang, loh, teman sekamarmu itu loh yang kupakai selama ini, yang selalu tidak kau dengar. Halo? Adik tingkatmu ini sudah kupakai, dosenmu sudah kupakai, gembalamu sudah kupakai, ibu gembalamu sudah kupakai, rekan sepelayananmu sudah kupakai. Tapi tidak ada yang mampan. Yesaya sampai berbuih mulutnya memperingatkan, kamu akan celaka. Eman-eman, sayang banget kalau bangsa pilihan Tuhan yang diberkati Tuhan akan menjadi tawanan. Betapa memalukannya nanti. Betapa susahnya hidupmu nanti, Yehuda. Nggak dengar mereka. Bro, hati-hati. Banyak orang yang bercita-cita baik tidak mencapai cita-cita itu, benar enggak? Maka banyak orang overdosis mati di penjara. Ya toh? Banyak orang yang sampai tuanya tinggal di jembatan. Saya selalu bilang, pasti mereka waktu muda cita-citanya tidak mau tinggal di jembatan, benar enggak? Ada yang bercita-cita mati di penjara? Tapi faktanya banyak orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dan you jangan pikir, aku bukan salah satunya. Nggak mungkin lah, aku ini kan mahasiswa teologi. Oh, gundulmu itu. Stop. Yehuda diperingatkan oleh saya dengan bahasa yang luar biasa. Bahkan walaupun kamu ini adalah umat pilihan Allah yang agung, walaupun bait Allah itu adalah representasi dari kehadiran Allah yang mulia, tapi tidak, kalau kau tetap berdosa, kamu akan dibuang. Jadi jangan menambahi daftar nanti hamba-hamba Tuhan yang gagal, hamba-hamba Tuhan yang berzina, hamba-hamba Tuhan yang bercerai, hamba-hamba Tuhan yang rumah tangganya rusak, hamba-hamba Tuhan yang ngawur kehidupannya. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi? Bisa, kalau saudara dan saya tidak mengindahkan peringatan ini. Kalau kita belajar historis, menarik sekali. Siapa yang menyangka Babel itu bisa runtuh, benar tak? Padahal kerajaan besar itu luar biasa, tapi dihancurkan oleh media Persia, Kores. Siapa yang menyangka kerajaan media Persia itu bisa dikalahkan oleh Yunani, benar tak? Iya. Lalu Yunani, siapa yang bisa sangka bahwa mereka juga akan dikalahkan? Kalau kita belajar pada abad ketiga sebelum Masehi, Kekaisaran Yunani itu hampir menguasai 3/4 dunia. The Great Alexander atau Alexander Agung. Siapa yang menyangka bahwa mereka juga akan ambruk, akan runtuh? Benar enggak? Oh iya loh.
Jadi rupanya ini menjadi peringatan yang baik bagi setiap kita. Amin ya. Coba kita harus mengakui bahwa kita tidak maha tahu. Amin ya. Apa yang terjadi ke depan kita tidak maha tahu. Nah logikanya lihat. Tuhan memimpin kita. Tuhan itu maha tahu enggak? Maka dia pasti tahu apa yang terbaik untuk ke depan kita. Benar enggak? Nah anehnya kita sudah tahu bahwa kita tidak maha tahu. Lalu kita tahu Tuhan memimpin. Tuhan yang maha tahu akan memimpin kita. Tapi kita tidak mau dipimpin yang maha tahu. Gitu. Selalu sok tahu. Iya toh? Mari kalau kita diperingatkan, mari ikut dia. Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir, saudara bisa lihat ini ya, gambar ini ya. Saudara bisa lihat enggak ya? Raksasa matinya itu bukan dibom dengan nuklir, tapi dibunuh dengan racun setetes. Yehuda diperingatkan oleh Yesaya yang sangat sederhana. Lalu mereka mengabaikan, mereka anggap remeh. Celaka akhirnya. Ini raksasa ini mungkin menganggap remeh racun setetes. Mati dia pakai karena racun setetes. Jadi yang ingin saya tekankan siang hari ini adalah hal-hal kecil yang terjadi di sekelilingmu dan kamu tahu bahwa ini adalah peringatan atas hidupmu. Ikuti itu. Karena saya percaya itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Yang terakhir, yang kedua. Jadi yang pertama tadi sebelum dibuang diperingat. Nah sekarang kita lihat waktu mereka sedang dibuang. Ini mulai pasal 40 sampai pasal 55 dikuatkan. Nah ini ya. Jadi sebelum dibuang diperingatkan oleh Tuhan. Amin. Lalu kemudian mereka sedang dibuang. Nanti kita bisa membaca itu ya di kitab Yehezkel, lalu di kitab Yeremia, kitab Daniel, ya toh? Waktu mereka dibuang. Ini menarik sekali karena ketika mereka dibuang, Tuhan memperingatkan mereka. Satu orang baca pasal 40 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Yesaya 40 ayat 1. Hidupkanlah umatku, demikian firman Allah. Firman Allahmu. Nahmu ami yomar Elohekem. Hiburkanlah umatku. Ada kata nahmu di sana, menghiburkanlah. Dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya menghibur sampai senang. Saya ulang, kata nahmu di situ adalah menghibur sampai apa? Senang. Artinya gini loh, ada orang yang kesedihan atau sedih, dihibur menjadi senang. Ada orang yang lemah, dihibur lalu menjadi kuat. Ada orang yang putus asa, dihibur lalu berpengharapan. Paham maksudnya ya? Jadi kata hiburkan ini, Tuhan menghibur bukan hanya dengan kata-kata. Tuhan menghibur dengan membangkitkan Kores dan betul-betul mengeluarkan mereka dari Babel. Jadi yang awalnya mereka bersedih hati 70 tahun di Babel, mereka keluar dengan bersukacita. Nah ini sudah masuk pasal-pasal di mana ini adalah nubuatan bahwa nanti mereka akan dibuang dan kondisinya menyedihkan. Tapi don't worry, dalam bahasa Jermannya, ojo wedi, jangan takut karena aku hadir dalam kondisimu yang mengerikan itu. Aku menghibur engkau karena aku tahu engkau ada dalam kesedihan. Kira-kira itu bahasa sederhana dari Yesaya pasal 40. Lalu ayat 2 tolong. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan, dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ya, Davru Alep Yurhalim Wirku, ada kata di sini Wirku itu bahwa mereka itu menderita sampai teriak dan menangis luar biasa. Nah ini yang menarik ya, dalam tradisi Judaism,
Orang Yahudi itu kalau sedih itu ada level-levelnya. Ada apa? Misalnya kalau dia sedih, ya sedih, menangis gitu ya. Tapi kalau sedih banget, pakai banget. Sedihnya itu sambil apa? Teriak kencang-kencang. Misalnya dalam kitab Esra itu kan digambarkan itu ya. Betapa ketika mereka berzina karena mengambil bangsa-bangsa asing atau perempuan-perempuan dari asing, lalu Esra menegur mereka, mengkhotbahin mereka, mereka menangis sekencang-kencangnya. Dan di beberapa kitab yang lain. Itu karena kesedihan itu level 2. Ibaratnya kalau makan Indomie ini pedasnya level 2 ini. Tapi kalau sangat sedih, mereka biasanya taruh debu di kepala. Itu tanda atau simbol betapa mereka sangat berduka. Mungkin mereka kehilangan keluarga, kehilangan ibu kah, kehilangan bapak kah. Tapi ada level lagi yang paling menyedihkan dan menyayat hati. Kalau mereka sudah mengoyakkan jubah atau pakaian. Nah, diibaratkan mereka itu sudah sampai level terakhir betapa mereka sangat menderita. Ketika apa? Ketika mereka di Babel tidak bisa beribadah karena tidak ada bait Allah. Maka mereka menangis, Tuhan, kami mau ke bait Allah, kami mau ke bait Allah, kami mau ke bait Allah. Mana ada bait Allah di Babel? Bait Allah dibangun di Yerusalem dan sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Kami mau beribadah, Tuhan. Ya saya bilang, tolonglah Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan, kami mau tahu apa rencana Tuhan, kami mau tahu jalan-jalan Tuhan, kami mau bertobat. Yeremia bilang, tidak ada lagi, omong kosong semua kau. Sesudah dibuang baru mereka meratap. Tapi kalau saya Tuhannya baru yang seperti tadi. Tapi Tuhan luar biasa. Betapa Tuhan itu panjang sabar dan Dia Maha Pengampun. Jadi ketika saya baca ini Tuhan, saudara-saudara, saya terharu sekali bagaimana Tuhan bisa mengampuni mereka, menghibur mereka, dan menguatkan mereka dengan janji bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias, yaitu Kores. Luar biasa. Saya punya pengalaman. Kalau istri saya sudah saya ingatkan beberapa kali, dan dia tetap melakukan itu dan ternyata salah. Nah ini dia. Udah berapa kali dia dibilang, makanya kamu mau didengar, makanya kamu yang taat. Halo? Halo? Itu manusiawi toh? Kalau adik saya bilang, kamu jangan begitu ya. Lalu dia melanggar 1 kali. Kamu jangan begitu ya, 2 kali. Yang itu ya, 3 kali. Ke-4 kali. Sini. Makanya tuh. Lihat saya bro. Tuhan tidak mengingatkan Yehuda 4 kali. Bukan 5 kali. Bukan 10 kali. Bukan 100 kali. Bukan 1000 kali. Bukan 1 bulan. Bukan 10 bulan. Bukan 2 tahun. Bukan 10 tahun. Hampir 400 tahun nabi-nabi silih berganti mengingatkan mereka, tidak dengar. Dan waktu mereka sudah dibuang dan meratap, Tuhan mendengar ratapan mereka. Ini Tuhan ini keren banget. Tuhan ini keren banget. Kalau saya Tuhannya, bila perlu, kalau dalam bahasa Medan, kutunjang kau. Bila perlu, udah mereka meratap begitu, mati kau ya, mati kau. Tuhan menghibur mereka dengan luar biasa. Ini Tuhan kita bro. Coba lihat saya. Banyak hal yang kita alami dan kadang-kadang kita jatuh. Kalau kita membuat daftar dosa kita, kalau kita hitung, berapa banyak? 100? 200, 300, lebih. Kalau kita misalnya buat ini berjejer, berapa panjang? 1 kilometer daftar dosa kita, 2 kilometer, 3 kilometer, bisa 10 kilometer. Obat itu bisa 200 kilometer. Contoh aja. Yohan itu nggak terhitung. Nggak terhitung itu daftarnya.
Kalau dosa kita, salah kita ditimbang berapa kilo? 5 kilo, 10 kilo, bisa lebih. Bisa lebih, bisa banyak. Tapi ingat ya, Tuhan itu Maha Pengampun. Masalahnya gini, kadang-kadang kita menimbun dosa kita, mengangkat beban kita, sampai akhirnya kita terpuruk. Kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita kalau kita bertobat, dan Tuhan akan melepaskan kita. Benar tak? Tapi karena kita lihat, daftar dosaku banyak kali, pelanggaranku panjang kali, kalau kuhitung salahku ini sudah ada 500 kilo, matilah aku, udahlah matilah aku, matilah. Kita menjadi lupa, fokus kita ada pada kekurangan kita, benar tak? Kita lupa bahwa Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu mengampuni, Tuhan kita itu pasti membebaskan kita kalau kita bertobat. Kita lupa aspek itu. Maka kadang-kadang kita lihat diri kita sedih, lihat teman kita di asrama makin sedih, lihat keluarga papa mama, aduh semuanya kekurangan, kelemahan yang kita lihat. Lihat gembala kita, aduh banyak kekurangan. Lihat dosen, aduh saya nggak menemukan harapan. Maka itu bertumpuk-tumpuk, hal-hal yang negatif itu bertumpuk-tumpuk. Udahlah, akhirnya kita tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan menjanjikan pembebasan kepada orang Yehuda yang sedang tertawan, tertindas dan diperbudak. Coba Lukas ke sini. Ini mengenai betapa Tuhan itu sangat ingin menolong kita, dan kadang-kadang masalahnya terletak bukan di Tuhan. Saudara pernah dengar toh, Tuhan bilang kepada orang Israel lewat Musa, Musa bilang kepada mereka, bukan tanganku yang kurang panjang menolong mereka, bukan kuasaku yang kurang hebat untuk membebaskan mereka, bukan telingaku yang kurang mendengar jeritan hati mereka, bukan hatiku yang kurang berbelas kasihan atas mereka. Tapi karena mereka fokus atas dosa-dosanya dan kedegilan hatinya. Jadi kalau kita jatuh terus, merasa tertawan terus, itu salah Tuhan atau salah kita? Karena kita lebih fokus dengan kelemahan kita, dengan sekeliling kita. Kita lupa Tuhan itu ingin menolong kita. Kamu kuikat dulu. Ini misalnya Yehuda yang terikat ya. Mereka tertawan. Sekarang kamu terkapar di situ. Coba. Beginilah udah, duduk aja lah. Mereka tidak bisa buat apa-apa toh? Benar tak? Halo? Lalu mereka ingin berusaha membebaskan dengan cara diri mereka sendiri. Coba buat-buat begini. Bisa. Oh, namanya sedang tertawan, terbelenggu, diperbudak oleh dosa, hanya melihat yang jelek, mana bisa melihat Tuhan yang baik? Mana bisa? Jadi mereka fokus ke situ. Gitu-gitulah mereka 70 tahun. Bro, sudah berapa lama dirimu begini terus di asrama? Di pelayanan merasa, aduh, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melihat rencana Tuhan yang indah. Selalu begini. Lihat, itu sebabnya kamu perlu Tuhan. Coba berdiri. Itu sebabnya tadi saya katakan, Anda dan saya perlu keluarga, perlu teman. Misalnya, coba sini, Julius. Tuhan bisa pakai dan utus Julius untuk membebaskan ini. Dan faktanya, apakah Yehuda melepaskan diri sendiri? Tidak. Tuhan membebaskan pihak asing dari media Persia. Namanya Kores. Bayangkan ya, saya mikir, aduh Tuhan ini bingung saya. Dia bisa membangkitkan orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menolong umatnya. Benar tak? Kores itu tidak kenal Tuhan, bro. Dia bangsa asing, dia tak bersunat, bangsa kafir namanya itu. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan bisa bangkitkan. Maka, begini teman-teman, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita. Percaya saya. Saya ingin ulang, terlalu banyak cara Tuhan menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya jangan andalkan dirimu. Karena kalau andalkan dirimu, kamu terus terjerat. Coba buka
Izinkan dirimu ditolong oleh temanmu, ditolong oleh keluargamu, ditolong oleh dosenmu, ditolong oleh kakak rohanimu, ditolong oleh gembalamu, ditolong oleh orang tuamu, bahkan ditolong oleh orang yang tidak mengenal engkau, ditolong oleh orang yang tidak kau kenal. Ini Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Kamu sudah bebas. Dibebaskan oleh Kores. Kalau you merasa saat-saat ini sepertinya nothing, tidak ada harapan di sini. Saya mau katakan, kalau keadaan kita sepertinya no, bukan berarti rencana Tuhan tidak yes. Bisa saja mereka 70 tahun diperbudak, tapi apa rencana Tuhan pasti tergenapi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Teman-teman, saudara-saudara, kita ambil renungan 1-2 menit, ya. Saya mau setiap firman Tuhan yang disampaikan di kapel ini bukan firman Tuhan yang hanya memenuhi jadwal kapel, karena nanti kita akan menjadi ahli Taurat. Saya mau firman Tuhan yang dikhotbahkan di kapel ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyentuh kita dan membuat kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkarakter. Bro, Tuhan ingatkan dirimu dan pekalah atas suara Tuhan. Dan Tuhan bisa mengingatkan engkau dengan berbagai cara, melalui siapa saja. Dan saya percaya setiap kita saat ini sedang diperingatkan oleh Tuhan, termasuk saya, sedang ditegur Tuhan, dinasihati Tuhan, diberi masukan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Buka hatimu dan ambil kesimpulan dan keputusan komitmen yang baru Tuhan. Setelah firman Tuhan ini, siapa saja yang Tuhan pakai untuk menegur saya, memperingatkan saya mau taat. Karena saya tidak mau berakhir hidup saya di pembuangan dan sia-sia.